Selamat hari baik pemirsa. Anda kembali bersama saya Fani Imani dalam program One on One dan kita masih membahas terkait dengan berbagai isu yang terjadi di negara ini, terutama kalau kita bahas mengenai isu yang saat ini tentunya masih bahas begitu lewat publik maupun warganet di media sosial terkait dengan kasus penganiayaan yang melibatkan beberapa orang dan juga sekarang berimbas kepada isu-isu lainnya terutama di lembaga Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh beberapa orang, Mario Dandisatrio, kemudian AG, serta Shane Lucas Rotua terhadap David atau Cristiano David Ozora yang merupakan anak seorang pejabat dari GP Ansor. Dan saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai kuasa hukum dari Mario Dandisatrio yang dianggap sebagai pelaku utama dalam kasus penganiayaan yang mana korbannya saat ini masih terbaring di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Saya langsung saja berdialog atau membicarakan lebih dalam terkait dengan bagaimana proses hukum ini berjalan, kemudian dari perspektif kuasa hukum seperti apa memang penanganan ini yang dilakukan tentunya oleh aparat penegak hukum berjalan terkait dengan kasus ini. Selamat hari baik Bang Dolfi, selamat malam lebih tepatnya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Bang Dolfi, sehat kondisinya? Puji Tuhan, sehat. Ini berarti sudah minggu keberapa Bang Dolfi menangani kasus Mario Dandi? Ketiga ya, mau hampir ketiga ya. Minggu ketiga ya, baik. Kalau boleh tahu kondisi klien Abang saat ini bagaimana? Ya, saat ini sih kalau kondisi kesehatan saya tidak bisa memastikan ya seperti apa, karena kan terakhir kami bertemu itu di rekonstruksi ya. Digelarnya rekonstruksi dari Polda Metro Jaya. Namun saat itu kan kondisinya memang sangat kelihatannya ya sangat tertekan ya, karena sempat juga menangis waktu itu kan. Oh. Ya. Abang lihat sendiri waktu itu Mario Dandi menangis ya? Ya. Dan ini kan mungkin udah juga tersebar ya di media juga ada pengambilan gambar yang saat dia momen dia lagi ya menangis ya ada. Ya kita dalam hal ini tentunya sebagai kuasa hukum tidak bisa memastikan itu apa yang dia rasakan, karena untuk memastikan kesehatannya itu kan harus ada penyampaian secara resmi dari tim kedokteran atau medis ya. Namun sampai hari ini kan kita belum tahu sampai sejauh mana apakah sudah dilakukan pemeriksaan ya kesehatan baik fisik maupun kejiwaannya ya, mentalnya. Tapi dari kuasa hukum sendiri sudah meminta kepada pihak? Sudah kami sampaikan. Ya. Itu berapa atau kapan, Bang? Belum ada jawaban. Maksud aku kapan mengajukan permintaan baru tersebut? Beberapa hari yang lalu. Oke. Namun sebelumnya sih kalau waktu di Polres sempat sekali dikunjungi oleh ada tim psikologi forensik, tapi saya nggak tahu apa dilanjutkan atau tidak gitu. Oke, itu juga belum ada laporan hasilnya juga kan. Oh. Belum disampaikan juga secara resmi dari penyidik. Kabarnya juga ya lagi-lagi kan informasi terkait dengan Mario Dandisatrio klien Abang ini kan juga kita dapatkan dari media, kemudian kemarin juga dari teman-teman wartawan yang juga bertemu langsung tapi di proses rekonstruksi. Tapi kalau dari info yang beredar di media sosial kabarnya tertekan, kemudian suka shock begitu ya Bang? Ya, secara kasat mata ya yang kita lihat pada waktu di tempat pelaksanaan rekonstruksi memang sangat terlihat di mimiknya. Wajahnya itu memang tertekan. Tapi ya kita tidak bisa memastikan apa yang dia rasakan ya kan. Memang harusnya itu harus ada pemeriksaan lah ya. Tapi kalau dari kuasa hukum sendiri tidak bisa bertanyakah Bang gitu? Kita lagi-lagi bicara mengenai karena hubungan. Terbatas kan waktu pelaksanaan itu kan kita terbatas juga untuk bisa berbicara langsung. Karena habis dilakukan rekonstruksi kan klien kami kan langsung ke dalam mobil ya, langsung masuk ke dalam mobil. Dibatasi oleh penyidik? Oh tidak, jadi pada waktu itu langsung masuk, jadi kami tidak sempat berbicara terlalu lama gitu. Dalam pembicaraan atau dalam durasi yang tidak terlalu lama tersebut, Mario sempat cerita atau bilang sesuatu? Dia lebih banyak diam. Ya. Saya harus tanya nih Bang, gitu maksudnya katakanlah perbedaan antara perilaku atau tindak tanduk Mario dari awal pertama kali Abang datang begitu, bertemu dengan Mario, kemudian ketika Mario ditetapkan sebagai tersangka tanggal 2 Februari 2023, sampai dengan kemarin proses rekonstruksi, ada perubahan sejauh atau sesignifikan apa Bang?
dari awal kami bertemu itu pada saat kami bertemu pertama ya waktu itu, memang beliau sudah merasa kelihatan ya. Jadi kami tidak tahu ya rasanya seperti apa, tapi melihat dari wajahnya memang ya lebih banyak diam lah. Dibanding awal pertama kali bertemu? Ya, sampai hari ini ya seperti ada ya kita momen-momen kita berbicara pada saat ada pemeriksaan ya, di saat dilakukan BAP ya memang kami mendampingi. Ya, dan sempat berbicara ya, itu pun tidak terlalu lama ya, durasi tidak terlalu lama, tapi lebih banyak sih saya tuh lebih banyak mengajak beliau tuh untuk berdoa. Karena beliau juga tidak terlalu banyak ngomong ya, sehingga ya kita lebih banyak berbicara untuk memberikan dia support lah. Ya, spirit untuk dia supaya bisa kuat ya, jangan sakit. Terus harus berdoa, mendoakan juga korban gitu ya. Jadi setiap kali kita bertemu selalu saya ajak berdoa bersama untuk mendoakan korban gitu. Reaksinya gimana Bang? Terbuka atau katakanlah? Iya, dia berdoa ya, kan kita berdoa di depan penyidik juga, jadi ada penyidik juga di situ. Sebelum dimulailah pemeriksaan, jadi atau mungkin pada saat waktu itu kita sempat istirahat ya, saya ajak dia berdoa. Ayo kita berdoa untuk korban dan berdoa juga untuk dia gitu. Karena kan beliau juga usia kan masih 19 tahun ya Mbak ya. 19 jalan 20 ya? Jalan 20 ya, baru 19 saat ini. Kalau boleh tahu Bang, dari kacamata lagi-lagi klien Abang gitu, kan kalau kita bicara mengenai kronologi, kemudian kejadian atau situasi yang terjadi pada hari H tersebut kan jadi lagi simpang siur ya gitu, karena perspektifnya kan saling beda-beda antara Mario Dandi, kemudian dari AG, dari Shane, kemudian juga dari keluarga korban David. Kalau dari kacamata klien Anda yang terjadi hari H dan kenapa klien Anda datang ke atau memanggil gitu bertemu dengan korban, itu seperti apa? Ya, saya rasa sih kalau terkait dengan pemeriksaan kan keterangan ya, artinya keterangan semua pihak, baik tersangka S maupun klien kami atau salah satu ya anak yang berhadapan dengan hukum ya, saudari AG, itu sebenarnya udah jelas sih dalam rekonstruksi kemarin. Mungkin kalau ada pun perbedaan-perbedaan itu ya kan juga ada yang mungkin mungkin lupa atau seperti apa ya. Namun menurut kami yang perlu digarisbawahi sebenarnya kan adalah seperti apa ya yang disampaikan oleh klien kami kepada penyidik, yaitu yang pertama-tama adalah terkait dengan adanya penyampaian atau cerita dari saudara APA, saudari APA itu kan datang bertemu dengan klien kami. Itu temenan? Iya, berteman. Oh, sudah lebih lama dari hubungan antara klien Anda dengan AG? Sebelumnya klien kami itu mengenal saudari APA dulu, baru mengenal saudari AG. Jadi dari cerita awal itulah, ya kan, dari cerita awal itu yang disampaikan oleh saudari APA kepada klien kami, sehingga klien kami mencoba mencari informasi atau meminta klarifikasi daripada saudari AG. Ya, karena kan ada ceritanya apa Bang? Ceritanya itu kan terkait perlakuan korban terhadap AG, katanya begitu ya, dalam keterangan klien kami seperti itu. Jadi ada satu perlakuan yang mana ada terkait dengan korban dan saudari AG. Itu yang diceritakan oleh saudari APA. Jadi APA sama AG, mohon maaf saya potong, APA sama AG saling mengenal? Itu saya tidak tahu. Nah, jadi dari situ ya awalnya, sehingga klien kami itu sangat ingin bertemu dengan AG dulu ya, untuk mengklarifikasi apa benar cerita ini gitu, cerita yang disampaikan oleh saudari APA. Ya kan, dari situ tuh awalnya, sehingga klien kami mencoba untuk meminta klarifikasi dari saudari AG ya, dan akhirnya mendapat klarifikasi, saudari AG membenarkan cerita itu. Nah dari situlah sehingga ingin mencoba lagi. Jadi klien kami itu masih ingin memastikan apakah benar, sehingga ingin memastikan itu, yaitulah ingin bertemu dengan korban untuk menanyakan apakah benar
itu dilakukan. Gitu. Oke, saat klien Anda mendapat cerita itu atau Mario dapat cerita itu dari AG, ceritanya apa ya, berada dalam kondisi emosi yang terpukul, sedih gitu, kemudian marah gitu. Karena kan kalau kita bicara mengenai hubungan antar remaja gitu ya, Bang, kita sebut aja hubungan antara remaja gitu kan. Biasanya kalau misalnya salah atau pasangannya cerita sebel gitu, marah gitu, belain aku dong gitu-gitu, ya itu kalau akan menular kepada pasangannya. Terkait itu kan kebetulan saya nggak di situ pada waktu itu, saya kan belum kenal juga. Oke, siapa tahu Mario cerita. Saya tidak bisa untuk menggambarkan seperti apa situasi pada waktu itu. Hanya memang klien kami menyampaikan bahwa setelah AG menceritakan itu atau mencoba untuk menjawab pertanyaan daripada klien kami, nah dari situlah berawal ingin bertemu dengan korban. Oke, terus kemudian terjadilah rencana untuk bertemu dengan korban itu. Ya, betul. Inisiatifnya dari siapa, Bang? Nah, kalau untuk inisiatifnya memang salah satu kan udah disampaikan bahwa pertama memang klien kami kan ingin bertemu, ingin mengklarifikasi. Namun juga klien kami menyampaikan bahwa kebetulan saudari AG juga kan ingin mengambil kartu pelajar dan ingin mengembalikan kartu pelajar. Jadi kartu pelajar saudari AG itu ada pada korban dan kartu pelajar korban ada pada saudari AG. Tukeran? Ya, jadi menurut keterangan dari klien kami seperti itu ya. Dan juga ada parfum katanya yang mau diambil di milik daripada saudari AG ada di korban. Gitu. Baik-baik. Ya lagi-lagi ini antara hubungan antara remaja yang kita sebenarnya tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Kemudian datanglah gitu, berarti datanglah ke lokasi yang ditentukan. Ya seperti itu ya. Oke. Dan klien Anda bercerita kepada Abang gitu. Maksudnya dia memanggil tersebut memang cuma untuk klarifikasi, tapi kemudian sampai masuk atau sampai terjadilah kasus penganiayaan itu tersebut, kenapa? Jadi kalau menurut keterangan, jadi tidak hanya disampaikan ke saya, tapi ini keterangan yang disampaikan kepada penyidik ya, bahwa datang ke sana itu ingin meminta klarifikasi. Bicara doang tadinya ya. Apakah benar ya cerita atau apa yang disampaikan oleh yang diceritakan oleh saudari AG ini kepada beliau ya, kepada klien kami. Dari awalnya seperti itu. Jadi beliau menyampaikan ingin bertemu, meminta klarifikasi apakah benar atau tidak gitu cerita itu. Oke, tapi sampai bisa emosi, apa triggernya, Bang? Nah, itu saya tidak tahu kalau disampaikan di BAP enggak? Hanya waktu itu kan katanya disuruh push up dulu ya. Korban? Ya, jadi pada waktu bertemu tidak langsung melakukan pemukulan atau apa ya. Jadi waktu diajak keluar kan ada direkonstruksi juga kan bahwa disuruh push up dulu gitu. Kenapa? Itu alasannya juga tidak disampaikan di BAP? Dia hanya menyampaikan seperti itu di dalam BAP ya. Oke. Dalam BAP juga tertuliskah gitu motif dari kenapa Mario klien Anda sampai bisa emosi kemudian melakukan tindakan seperti itu? Disampaikankah? Hanya dalam BAP itu kan hanya menceritakan tentang itu tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ada cerita ini lalu bertemu ya kan, disuruh push up ya seperti itu. Baik. Saya ingin gali lagi terlebih lanjut karena kan kalau misalnya bicara motif, Bang Dolfi, ini motif juga menjadi salah satu sorotan dan pasti nanti dalam persidangan juga akan ditanyakan tentunya oleh jaksa penuntut umum begitu ya, Bang. Tapi kita akan jeda sejenak, kita gali di segmen berikutnya ya, Bang Dolfi. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan kembali setelah jeda berikut.